Nah nih Bang, aku kan jujur nih ya, aku nggak pernah nonton stand up secara langsung. Nah, Abang bisa nggak stand up sekarang kalau tiba-tiba? Mahal bang, bayarannya. Nggak bisa di stand up sekarang tiba-tiba. Bisa tapi mahal. Kan Abang pinjol ya. Sampai berapa jumlahnya sampai berapa sih Bang? Sampai Abang bobol gitu? Nominal ya? Iya nominalnya. Ada lah, banyak. Seharusnya gue ikut tuh. Lu jual Bisa, rumah juga. bisa Ntar. aja. Terus pokoknya bilang nggak ada duit gitu. Aku juga kondisi lagi nggak ada duit gitu. Terus Oke. ya udah aku karena tahu nanti akan ada uang yang masuk. Ya udah aku coba dulu pinjam ke teman-teman lah gitu. Benar. Terus Nikita Willy ngasih terus bilang nggak usah dibalikin gitu. Oh ada omongan nggak usah dibalikin tanahnya ya? Nah terus ternyata Yeay! Akhirnya kita apaan? Ketemu lagi. Nah nih, gua mau tanya sama lo, bintang Apa tuh? tamu kita ini siapa? Soalnya gua udah tahu nih. Udah tahu? Nah, lo udah tahu belum? Belum. Nah, ini gua bilang sama lo ya, Ya. bintang tamu kita ini bukan orang sembarangan. Terutama dia adalah seorang pelawak, bisa dikatakan dia seorang stand up comedy. Oh, stand up comedy. Nah, Terus apa lagi? ya stand up comedy terus apa lagi? Emang tukang parkir main terus. Terus gitu. Nah, pokoknya ini orang pernah menjadi sebuah buah bibir. Lo tau buah bibir nggak? Emang bibir punya buah ya? Jadi omongan masyarakat, terutama di lingkungan. Oh, omongan masyarakat. Nah, tetapi kita akan lurusin apakah ini benar atau tidak. Berarti dia sempat viral, guys. Viral. Iya. Ya, kita Nah. panggil ya. Kita langsung panggil aja ya. Bang Viko. Halo. Bang Viko. Silakan duduk dulu, Bang. Lah, baru mau joget ya. John Cena nggak? Bang Viko, alhamdulillah makasih banyak nih Bang udah mampir ke podcast kita berdua. Iya. Ini gimana Bang kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Taufik, sehat ya. Kak Diana. Waduh, ini kesibukan sehari-hari Bang Viko apa nih? Santai. Santai. Maksudnya saya sebagai Taufik nih pengen nanya sama Bang, selain buat konten atau sehari-hari, Abang ada project nggak nih Bang? Iya, lagi pegang beberapa event sih. Khususnya aku lagi megang satu perusahaan corporate gitu. Wih, keren. Aku megang ya jadi konsultan digitalnya, jadi pegang entertainmentnya gitu-gitu sih. Ini event dalam hal apa dulu nih Bang? Kan banyak tuh event kan bermacam-macam tuh. Banyak ya karena perusahaan yang aku pegang tuh ada 10 cabang gitu. Jadi aku juga keliling ke 10 cabang di Pulau Jawa ya. Di dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Aku per bulan bikin event buat nasabahnya. Terus kemarin sempet bikin acara fun run juga di Ragunan. Itu ada 1.500 orang gitu. Terus yang mendatang nih tanggal 24 ini hari Minggu ya. Mau bikin acara tahunannya mereka itu namanya Gebiar gitu. Aku bikin acaranya di Smesco. Kapasitas 1.000 orangan lah. Karena jadwal Abang tuh sehari-hari padat juga ya. Tapi di event terutama ya padatnya ya. Iya. Tapi kalau ada job-job kayak TV ataupun kan Abang kan dikenal orang kan sebagai stand up comedy, Bang. Kalau sana ada job stand up comedy, terus ada job event, Abang pilih yang mana nih? Karena event itu biasanya tuh sibuknya mendekati hari H ya. Jadi kalau masih agak jauh dari hari H eventnya, aku masih bisa ambil kerjaan yang lain gitu. Cuman kalau udah mendekati kayaknya itu nggak bisa diwakilin, harus kita yang kontrol banget turun langsung gitu. Jadi kalau udah mendekati kayaknya aku agak ngerem dulu untuk ngambil job pribadi sih. Oke, siap. Nih Bang, ngomong-ngomongin tentang kasus yang judul sama narkoba. Pernah nggak sih Abang kepikiran buat out gitu jadi public figure? Gak ada judul lah. Tuh! Kapan judul gue? Nah, judul itu lo tau judul? Apa tuh? Judi online. Nah, Iya. Judi online. oh nggak pernah Beneran Bang? guys? Judi online.
Itu kabar dari mana ya? Karena nggak ada Bang ya. Berarti nggak ada. Judul sih nggak ada sih. Tapi kalau narkoba tuh Bang, Ya itu kan ketangkep, bener itu. Kan tadi judul nggak ada ya Bang ya? Hmm. Kalau pinjol ada nggak? Ya maksudnya untuk jatuh dan terjerumus di pinjol tuh bukan sesuatu yang kayak gimana ya menurut saya, karena pinjol itu kan gampang banget gitu, kita mencet-mencet cair gitu duitnya gitu. apalagi yang ilegal ya Bang ya. Ya yang ilegal itu kan ada 3 jenis ya sebenarnya, ada ilegal, ada semi legal, ada yang legal gitu. Nah ya untuk orang yang pemasukannya nggak pasti gitu ya, nggak tetap gitu, yang kadang bulan ini ada kerjaan, kadang nggak ada, atau ada kerjaan tapi bayarnya nanti gitu, itu tuh kan ya udah ada aplikasi-aplikasi pinjaman gitu ya, pencet-pencet aja, ntar juga ada bayar, ntar juga ada bayarnya ya. Yang nggak sadari waktu itu adalah bahwa bunganya itu dan ketika jatuh tempo itu cukup menekan gitu, menekan gitu. Jadi kayak susah untuk fokus kerja, susah untuk fokus berpikir jernih, karena misalkan lagi mau persiapin materi nih buat stand up, tiba-tiba udah mau deket jatuh tempo, belum jatuh tempo nih gitu, udah mau deket doang gitu. Udah ada SMS ancaman, ada WhatsApp ancaman gitu. Jadi kayak anjir ribet banget sih punya pinjol gitu. Terus utangnya nggak seberapa, bunganya tuh gede banget gitu. Terus waktu itu saya sampai capek nih, pengen selesai aja nih dari urusan pinjol-pinjol ini gitu. Gimana ya, apa gue jual aset ya gitu. Waktu itu ada kepikiran sampai mau jual rumah gitu, udah buat bayar aja nih pinjolnya gitu. Itu kira-kira kan Abang pinjol ya, sampai berapa jumlahnya, sampai berapa sih Bang? Sampai Abang bobol gitu? Nominal ya? Iya nominalnya. Ada lah, banyak. Seharusnya gue ikut tuh. Lu jual rumah juga ntar. Enggak Bang, kan namanya pinjol itu kan ada yang namanya ilegal, ada yang namanya legal ya. Nah, seperti Bang bilang ada kan semi legal. Semi apa? Semi legal ya. Semi legal. Tapi kan kalau pemerintah bilang kan ilegal itu kan nggak usah dibayar. Soalnya kan nggak resmi ya kan. Nah, nih Bang, masalah persahabatan nih. Kalau boleh tahu nih Bang, waktu itu Rispo kabarnya kecewa banget sama lo. Atau jangan-jangan lo yang kecewa sama Rispo Bang? Persahabatan. Ya kan, mana tahu berteman atau sahabat gitu. Saudara. Oh, saudara. Oh, serius Bang, saudara? Saudara? Rispo abang gua aja bro. Oh, serius Bang? Gue baru tahu loh. Apalagi aku. Terus gimana tuh Bang? Sumpah Kecewa baru nggak tahu. Bang Rispo? Ya sebenarnya konteks dulu ya, kita harus nanemin konteks dulu. Rispo tuh dibilang kecewa ya kecewa, cuman karena apa gitu kan. Tadi konteksnya lagi ngomongin pinjol. Benar. Ya Rispo kecewa bukan karena pinjolnya gua gitu. Rispo tuh kecewa karena gua tuh pernah direhab gitu. Nah di tempat rehab itu gue dikasih obat sama psikiater gitu. Nah menurut Rispo setelah rehab harusnya gua stop konsumsi obat yang dari psikiater itu. Masalahnya gue masih konsul ke psikiater, dan ketika konsul gue masih dikasih obat gitu. Nah menurut Rispo harusnya gue bisa ngelawan adiksi gue pakai cara gue sendiri tanpa obat dari psikiater. Jadi Rispo agak nggak setuju gue minum obat dari psikiater gitu. Nah Rispo udah sering bilang itu, karena itu obat-obat dari psikiater itu bikin ibaratnya nggak sharp gitu, nggak tajam, bikin jadi tumpul gitu. Nah si Rispo pengennya gue tidak melakukan itu, tapi ternyata gue masih ngelakuin itu. Nah itu yang bikin Rispo kecewa gitu. Ya namanya abang pasti memberi yang terbaik buat adiknya ya kan. Di mana-mana bukan Bang Rispo aja, namanya kita punya abang, pasti abang kita tuh akan memberi yang terbaik buat adik-adiknya. Bang Rispo ini kan katanya abangnya Kakan. Iya, Itu dia. abang dari mana?
Dari lahir. Enggak maksudnya. Oh, abang kirain kan abang sepupu atau Abang kandung. abang kandung. Tapi kita tuh satu ibu beda bapak. Satu ibu beda bapak. Satu ibu beda bapak. Jadi ibu aku sama bapaknya Rispo nikah. Oh, berarti kakak tiri dong, abang tiri. Satu ibu tapi satu kandung. Oh, Iya. iya. Ibu aku sama bapaknya Rispo nikah, terus mereka cerai. Nah, papa aku nikah sama istrinya, terus mereka cerai. Terus papa aku sama mama aku nikah. Papa aku bawa anak 2, si mama aku bawa anak 1, si Rispo. Nikahlah mereka, terus jadi aku gitu. Tapi sekarang tetap komunikasi juga sama Rispo tetap ya masih ya? Komunikasi kan, maksudnya ya saudara gitu, keluarga, pasti kita ada grup gitu, jadi masih ngobrol juga di grup. Nah nih Bang, kok bisa sih pinjam uang ke Nikita Willy? Itu kenapa Abang bisa pinjam uang ke Nikita Willy? Kasusnya sempat viral ya? Benar. Nih ada nih beritanya. Nikita Willy ungkap dimintai bantuan Viko untuk tahlilan transfer 28 juta, ternyata ditipu. Benar nggak tuh Bang? Ya waktu itu mama aku lagi di Jawa, terus suaminya sakit gitu, terus abis itu innalillahi, suaminya meninggal. Nah pas meninggal itu kan aku bingung nih gimana ya cara untuk bayar tagihannya, gimana cara untuk bayar, maksudnya kan pasti ada biaya untuk nguburin, ada biaya untuk ngaji orang, tahlilan segala macem. Nah aku koordinasi sama Rispo waktu itu, si Rispo-nya bilang nggak ada duit gitu, aku juga kondisi lagi nggak ada duit gitu, terus ya udah aku karena tahu nanti akan ada uang yang masuk, ya udah aku coba dulu pinjam ke teman-teman lah gitu. Terus Nikita Willy ngasih, terus bilang nggak usah dibalikin gitu. Oh ada omongan nggak usah dibalikin ya? Nah terus ternyata si Rispo tuh bilang nggak ada duit sama aku aja, karena dia sebel sama aku kalau masalah duit. Takutnya dia aku pakai duit itu buat ke psikiater, terus tebus obat gitu. Nah, padahal ya uang, aku nanya ke Rispo ada duit atau enggak tuh ya tujuannya buat mikirin nanti nguburnya gimana gitu, dan biaya tahlilannya segala macem kayak gimana gitu sih. Oh, terus Bang, alasan abang minjem duit ke teman tuh apa? Terus katanya minjam ke Abdur juga ya? Abdur? Iya, di pertemanan saya gitu ya, mungkin bagi beberapa orang ini nggak sehat atau gimana gitu, tapi maksudnya di circle saya, di dunia entertainment, pinjam-meminjam itu biasa gitu. Abdur juga pernah pinjam ke saya juga pernah pinjam ke Abdur gitu, jadi saling melengkapi lah jatuh ya. Iya, tapi intinya semua yang saya pinjam, apa yang menjadi tanggung jawab saya sih sebisa mungkin selalu saya usahakan untuk ya saya penuhi gitu kewajiban saya gitu sih. Nah nih Bang, kok bisa sih melelahkan orang timur Kok bisa sih melelehkan orang timur buat minjam uang Bang? Ya digodain ya? Karena satu project aja sih. Waktu itu tuh kita syuting Oke Jack bareng ya. Oh, Oke Jack yang di TV Net ya. Di Net TV kita bareng, terus aku perannya jadi Oke Clean, Abdur jadi Oke Clean gitu. Terus kita banyak scene berdua, banyak ngabisin waktu berdua, sering ngobrol gitu. Jadi nggak ada masalah gimana sih. Jadi kayak kalau pertanyaannya kok bisa melelehkan orang timur buat pinjemin uang, menurut saya justru orang timur kalau udah deket dia lebih solid sih ya. Iya, orang timur itu kalau kita udah makan nasi dari dia,
Nah itu udah dianggap saudara. Oh berarti lagi bahas makan. Nih abang makan dulu bang. Nah, gitu Ini juga. juga lagi haus ini minum Jadi, mana sih? Kalau ditawarin makan, kita makan, dia itu udah anggap kita sebagai saudara. Nah, Oh. kalau boleh nanya nih, Bang Viko ada stand up nggak? Di mana buat minggu ini? Ada hari Minggu ini tuh di Smesco itu di acara yang saya bikin. Oh, yang acara event itu yang Bang bilang tadi itu ya? Di dalam kota apa luar kota? Di Smesco Jaksel. Jaksel ya? Di Pancoran situ. Itu rutin tuh Bang? Setiap minggu sekali atau Enggak, gimana? itu acara tahunan. Oh, acara tahunan. Jadi setiap tahun tuh pasti ada ya? Kalau yang seminggu sekali itu namanya open mic, itu latihan stand up. Oh, Itu biasanya adanya di komunitas. oke. Nah, aku tuh gabungnya sama komunitas stand up Indo Depok. Jadi itu adanya di Coffee Toffee Margonda gitu. Itu biasa komik yang udah lama, komik yang baru mau coba. Itu bisa latihan di tempat open mic gitu sih. Nah nih Bang, aku kan jujur nih ya, aku nggak pernah nonton stand up secara langsung. Nah, Abang bisa nggak stand up sekarang kalau tiba-tiba? Mahal, Bang. Bayarannya. Nggak bisa di stand up sekarang tiba-tiba. Bisa, tapi mahal. Tapi sekarang ada syutingan lagi nggak bang? Untuk ke depan gitu. Ada tayang September ini. Tayang Itu judul filmnya Jadi Tuh Barang. jadi tuh barang. Film cerita tentang pawang hujan gitu. Oh, Bang. Kalau ditanya lawak apa enggak, ya banyak yang main tuh komika juga, sutradaranya juga komika. Sutradaranya tuh Kemal Palevi. Yang main tuh ada, Maaf ya Bang. thank you. Yang main tuh ada Baby Sabina, Oki Rengga, Diki Divi, Stephen Wongso. Banyak sih teman-teman stand up komedian juga di situ. Aku kira itu asli bang novel loh, bang Viko yang tentang idiot. Emang bang Viko idiot ya? Di situ kelihatan asli banget idiotnya. Sumpah. Tapi bukan gimana ya? Emang kelihatan. Itu ya itu salah satu film yang paling aku seneng juga sepanjang karir aku ya, karena itu tuh kayak untuk mendalami karakternya aku juga memang bareng sama anak-anak autis. Itu aku bareng tidur makan sama mereka selama 1,5 bulan. Terus di situ aku ceritanya autis juga, terus aku kurang di beberapa hal tapi aku punya kelebihan banget tentang alat musik gitu. Jadi aku tuh aslinya nggak bisa main keyboard, tapi di film itu karakter aku jago main keyboard. Jadi aku harus latihan banget main keyboard tuh selama ya kurang lebih 2 bulan juga gitu. Jadi di film-film yang biasa aku mainin kan biasanya ya udah perannya komedi-komedi aja gitu. Maksudnya itu bisa tanpa perlu latihan yang lama gitu. Maksudnya latihan komedinya udah dari dulu gitu, di film tinggal dikeluarin aja gimana cara. Nah, untuk memainkan karakter yang di luar diri aku, terus aku juga harus tiba-tiba bisa main keyboard, itu persiapannya lama. Jadi film itu agak membekas banget gitu di aku. Jadi itu jadi salah satu film yang paling aku suka, tapi itu juga jadi salah satu film aku yang paling gak laku ya. Minum. Gak tahu kenapa pas effortnya tinggi banget malah feedbacknya nggak seluas itu di masyarakat gitu. Kadang yang ya udah kita santai aja mainnya, yang aku nulis skripnya ya biasa aja gitu, sederhana, malah jadi laku, malah jadi rame gitu. Sama juga kayak konten, ketika kita niat banget bikin konten Sepi. iya, Ya, aku pas juga kita iseng doang gitu, velocity rame gitu. Itu kayak nggak tahu lah itu. Nah ini Bang, ngomongin film nih Bang ya. Tadi kan Abang kan main film, tapi Abang dapat sebagai main musik itu sebagai pemain keyboard. Seandainya ada tawaran lagi, Abang main film, tetapi Abang main musik juga nih. Tapi main suling sambil senyum, Abang bisa? Sulit. Susah ya. Nah, gimana tuh? Bisa? Ya sebenarnya main film itu kan ada acting coach-nya ya. Iya. Maksudnya kalau
diajarin sama acting coachnya bisa ngajarin itu, mungkin bisa dilatih gitu. Oke. Cuman kalau acting coachnya aja nggak bisa, kayaknya jangan terlalu ngarang lah bikin film. Aku dulu pernah Bang dapat film. Itu lumayan sih bayarannya. Itu per kata Bang. Per kata kata, itu ya? bayarnya 500.000. Hmm. Wah senang nih, gue liat berapa kata nih. Oh banyak nih. Oh bisa banyak nih duit aku dapat. Ternyata aku jadi pocong Bang. Kan pocong nggak ada dialog Bang. Nggak dibayar. Nggak dibayar Bang. Dibayar pun nasi kotak. Makanya itu film pertama Abang. Apa tuh? Yang tadi itu film pertama. Enggak, udah film ke 20 kali ya. Banyak dong Banyak berarti ya. juga dong. Banyak film saya, ada Film 30-an. abang yang terlaris deh, yang paling laku apa? Warkop DKI ya. Yang Warkop. Warkop DKI. Oh ya sempat deh emang Warkop ramai DKI sih itu. Reborn. Emang rame. Ini Bang, ajakin subscribe dong YouTube kita Bang, biar Nah. rame. Teman-teman, buat yang nonton atau yang lihat ini, yang lewat di FYP-nya atau lewat di berandanya, minta tolong, ayo support podcast TH3, Benar. didukung, dikomen, di-share, supaya podcastnya makin rame, makin banyak penikmatnya, supaya suatu saat bisa jadi salah satu channel yang Amin. besar. Jadi teman-teman di sini semangat buat produksinya, karena ini produksinya proper banget, sampai ada monitor, sampai ada 3 gitu di sini. Oke, Lampunya bagus-bagus. Makasih banyak Bang Viko. Iya, buat temen-temen juga, nanti tanggal 12 September mulai tayang di bioskop film Jadi Itu Barang. Kalau sempet ada waktu, ada keinginan, ada kemampuan, nonton gitu. Nggak perlu di bioskop kesayangan, di bioskop mana aja yang deket. Benar. Karena ya sama aja gitu, maksudnya dapatnya satu tiket juga di Iya. bioskop kesayangan atau di bioskop biasa Kalau sama. dibilang bioskop, sayangan belum tentu di kampung ada bioskop. Tapi abang itu belajar STEM, ada kursusnya atau gimana? Belajar sendiri atau ada kursusnya? Iya, sebenarnya yang dibilang mahal itu bercanda ya, cuma Benar. intinya adalah gini, stand up itu adalah sebuah konsep gitu. Jadi materi untuk ditampilin itu harus dipersiapin gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa setiap minggu itu kita akan ada namanya open mic gitu. Benar. Open mic itu adalah ajang untuk mencoba materi yang buat dibawain di panggung beneran gitu. Benar. Jadi open mic itu latihannya. Nanti kita dari selesai nulis materi, kita bawain di panggung open mic. Nanti dari situ kita bisa lihat feedbacknya, apakah materi ini kena, apakah materi ini sudah berjalan dengan bagus. Kalau iya sudah kena, sudah berjalan dengan bagus, sudah diketawain orang, boleh kita keep materinya. Kalau materinya masih belum bekerja dengan baik, belum lucu, itu harus kita reworks lagi, harus kita rewrite lagi, ya, harus kita tulis ulang lagi gitu. Jadi untuk nampilin materi stand up 1-3 menit pun gitu, itu ada yang harus disiapkan gitu. Benar. Jadi etika untuk nembak-nembak orang untuk coba dong stand up dong gitu, itu menurut saya bukan etika yang bagus, apalagi sesama performer gitu. Itu harus menghargai bahwa sebuah kesenian itu ada step-step yang Benar. harus dilalui untuk bisa jadi sebuah pertunjukan gitu Oke. sih. Nah Bang, ini kan kalau stand up sama komedi itu kan memang sih sama-sama menghibur. Iya. Tetapi kan kalau komedi itu kan bahan yang udah dipakai orang masih bisa dipakai sama kita lagi. Tergantung cara kita mengolahnya. Nah kalau stand up itu apa benar Bang? Kalau seandainya Abang udah memakai bahan materi ini tidak bisa dipakai sama orang, Mas. Contohnya kayak kodian gitu, nggak boleh kodian Bang ya, benar? Iya, karena yang diusung oleh stand up adalah kata stand up itu diambil dari berdiri di atas apa yang pengen kita bela gitu, apa yang pengen kita suarakan, apa yang kita resahkan gitu. Jadi stand up tuh bukan artinya literally komedi sambil berdiri gitu, artinya kita berdiri untuk membela apa yang pengen kita bela gitu. Nah. Jadi keresahan tiap orang tuh kan beda-beda. Jadi kalau udah dipakai sama orang yang lain,
ya kalau kita mau pakai ya mungkin penonton nggak ngerasain kita beneran resah sama materi itu gitu, dan kita juga mengusung originalitas gitu. Jadi ya kita pasti ngehargain materi yang udah ditulis orang gitu sih. Jadi kalau dibilang bawain kodian atau pakai materi orang ya kita sih agak menghindari sih hal-hal yang kayak gitu. Oke, Bang Viko, roasting instan dong Bang Topit dari apa yang Abang lihat sekarang nih? Ya Bang Topit ya. Ayo Bang, roasting Bang. Aku pengen banget di roasting. Kok jadi slay gitu sih? Nah kalau di roasting tuh enak tau. Oh iya. Ya tergantung orang nih. Ayo, roastingnya sambil berdiri nih ya, lebih seru gitu. Tergantung orang, kalau orang udah welcome aja ya nggak sakit hati ya Bang, bener nggak Bang? Iya. Nah, kan roasting orang tuh nggak sembarangan. Kalau gue mau seneng banget gue kalau di roasting. Nih dari apa yang saya lihat aja ya. Oke, siap Bang. Oke, ceritanya lagi open mic nih. Ya teman-teman di sini ada yang kenal Topit? Nah, pasti kenal. Topit ini di sini posisinya sebagai host podcast. Oke. Tapi yang saya lihat dia lebih kayak pembaca berita. Kenapa? Karena ngobrolnya dikit, baca promnya banyak. Diana ini ya. Di sini ada yang kenal Diana? Diana ini di podcast ini posisinya adalah kayak gula di es teh tawar. Kenapa gitu Bang? Nggak kepake. Benar. Gitu. Berarti Abang pernah ini nggak ngerosting orang sampai sakit hati gitu? Iya, hati orang sih kan sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Benar. Cuma biasanya roasting itu bukan sesuatu yang ya sama kayak stand up tadi gitu, bukan sesuatu yang diminta terus dilakuin dadakan gitu. Jadi roasting itu memang biasanya itu udah konsep. Benar. Udah konsep terus kita untuk bisa roasting kan kita harus tahu informasi tentang orang ini, kita harus searching, kita harus observasi juga tentang orang ini, dan ada etika kan, ada etika kayak misalkan aku harus ngerosting siapa nih objeknya, aku harus tanya dulu ke dia apa yang boleh dibahas, apa yang nggak boleh dibahas gitu. Jadi buat sakit hati karena di roasting aku sih nggak tahu hati orang, tapi maksudnya di balik roasting itu semua udah konsep dan itu semua udah based on persetujuan dari kedua belah pihak biasanya. Jadi kalau untuk sakit hati kayaknya enggak deh. Oke Bang. Bang kasih kata dong sedikit buat hari ini. Kata-kata hari ini, jangan narkoba ntar ketangkep. Thank you Bang. I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living, it's a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Working